Oke, baiklah, di sini saya akan jelaskan banyak sekali pertanyaan. Apakah bisa hangus hutang kita kalau seandainya telat bayar ataupun tidak bisa bayar selama 90 hari atau 3 bulan, oke? Nah, di sini banyak sekali yang membahas apakah bisa hangus ataukah masih ada ataukah bunganya akan terus menaik. Nah, di sini kita akan coba bahas. Setelah saya simak, saya baca, saya lihat, ternyata hutang kita tetap ada, oke? Walaupun sudah 90 hari, walaupun OJK sudah memberikan peraturan yang sangat ketat kepada para pinjol, mereka memberikan aturan ketat kepada pinjol yang berbunyi seperti ini. Kalau seandainya terjadi para nasabah gagal bayar di waktu 90 hari atau telat 3 bulan, mereka pinjol tidak boleh menagih secara langsung kepada para pihak nasabah, oke? Nah, di sana sudah sangat jelas tidak boleh menagih secara langsung lagi kepada pihak nasabah, oke? Jadi mereka hanya disuruh sama OJK memakai pihak ketiga. Sudah jelas kalau pihak ketiga yang dikatakan adalah pihak yang menagih secara langsung, tetapi mereka membayar atau menyewa para DC pinjol, oke? Nah, di sini kita membahas DC pinjol. Kalau mereka memakai DC pinjol, sudah pasti biayanya akan membengkak. Seperti itu, oke? Menyewa itu bukan menyewa-nyewa saja, oke? Pihak ketiga itu mereka harus bayar, sudah pasti mahal kepada pihak ketiganya. Dan juga belum tentu mereka menurunkan pihak ketiga atau DC pinjol ini, mereka akan berhasil mengambil uang kita ataupun ke para nasabah itu akan membayar secara pasti, oke? Tidak ada kepastian sama sekali. Jadi paling yang punya seperti itu sudah pasti mereka pinjol-pinjol yang sudah sangat besar, kredibel, sudah sangat raksasa di Indonesia tentunya, seperti Kredipo ataupun Akulaku. Seperti itu adalah pinjol-pinjol yang sangat-sangat besar, oke? Sudah pasti mereka mungkin punya biaya yang besar juga untuk menyewa pihak ketiga untuk menagih para DC memakai DC lapangan, oke? Memakai seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti ini, oke teman-teman semua. Kita seandainya telat bayar 90 hari, apakah bisa hangus? Kalau seandainya hangus tidak hangus ini tergantung pada pihak nasabah atau kita yang meminjam, oke? Banyak sekali orang yang meminjam seandainya sudah sampai 3 bulan tidak ditagih lagi, sudah mengatakan wah ini sudah pasti hutang saya sudah lunas karena mereka tidak menagih lagi. Itu mungkin tidak benar, oke? Kenapa saya katakan tidak benar? Mereka juga memang diajarkan sama OJK, disuruh sama OJK tidak boleh menagih lagi secara langsung, oke? Makanya mereka harus kepada pihak ketiga, oke? Seperti itu. Tetapi Anda jangan khawatir, jangan takut, Bang, wah abang ini menakut-nakuti kita kalau seandainya Desi datang ke lapangan kalau sudah telat 90 hari atau 3 bulan. Bukan seperti itu. Saya mengajarkan kepada teman-teman semua, saya menginformasikan adanya seperti itu, oke? Sudah banyak artikel yang saya baca, sudah banyak informasi yang saya baca, berita-berita yang saya baca, tidak ada yang mengatakan hutangnya lunas, memang benar. Tetapi tidak Anda sendiri yang gagal bayar pinjol, oke? Resikonya apa, Bang, kalau seandainya kita gagal bayar pinjol selama-lamanya ataupun selama 90 hari lebih? Itu resikonya cuma 2, oke? Saya katakan selalu tinggal cuma 2 resiko kalau kita gagal bayar, telat bayar itu. Yang pertama itu selik OJK kita bermasalah. Itu pun seperti ini, oke? Kalau seandainya selik OJK kita bermasalah atau tidak itu tergantung dari perusahaan pinjolnya. Kalau seandainya mereka melapor ke OJK bahwa data kita ini bermasalah ataupun mereka mengatakan kita telat bayar, mungkin akan terjadi selik OJK kita bermasalah, oke? Tetapi itu bisa dicek nanti di OJK-nya sendiri apakah kita masih bermasalah data kita atau tidaknya, oke? Seperti itu. Saya yakin para pinjol mungkin tidak ada, mungkin berapa persen saja yang melaporkan data kita telat bayar karena mereka mau tetap menagih walaupun lewat pihak ketiga hutangnya sama kita, oke? Seperti itu. Jadi nggak usah takut masalah selik OJK, masalah apalah kalau telat bayar, oke? Seperti itu. Jadi tenangkan saja, tidak ada masalah kalau seandainya terjadi hal-hal seperti itu. Saya katakan sekali lagi, tetap tenang, tetap kuatkan mental. Walaupun ada misalnya tagihan-tagihan, intimidasi, telepon setiap hari, yang menagih lewat email, itu adalah hal yang biasa. Bukan Anda sendiri yang punya pinjaman online di pinjaman online ini, oke? Di Indonesia ini semuanya hampir sudah kenal, oke? Dari yang kelas bawah, kelas menengah, bahkan kelas atas ada yang meminjam pinjol sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, oke? Banyak sekali, oke? Tetapi mereka tidak melihatkan siapa-siapa saja menengah ke atas meminjam. Hanya yang terkena dampak yang paling besar ini adalah
pihak-pihak yang menengah ke bawah, yang gajinya UMR, yang tidak bisa menutupi keseharian sehari-hari. Makanya mereka meminjam pinjaman online itu sebesar 1 juta, 2 juta, oke, seperti itu. Oke, paling 3 juta paling besar itu, seperti itu. Itu adalah kasus-kasus yang paling banyak di Indonesia. Banyak yang meminjam dari 500.000 sampai paling besar itu 5 juta, oke. Banyak yang seperti itu. Kalau seandainya yang besar-besar itu, saya rasa mungkin para polisi, tentara, mungkin ASN, itu guru-guru, dosen, itu banyak juga meminjol di pinjaman online, oke. Semua kalangan sudah disasar sama pinjaman online. Kita tidak bisa lagi menutup mata. Harusnya pemerintah harus membuka mata yang lebar bagaimana mengatasi pinjaman online ini, oke. Bukan 1 orang, 2 orang, bukan 2-3 orang saja, melainkan ratusan ribu orang di Indonesia ini memakai pinjaman online, oke. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu saja seperti Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur itu persentase peminjam itu sangat-sangat luar biasa, oke. Antusiasmenya sangat luar biasa. Bahkan yang meminjam itu umurnya masih dikatakan sangat-sangat muda, umur belasan tahun sampai 40 tahun, oke. Yang masih produktif bekerja, masih produktif sama belajar, oke. Seperti itu. Jadi sangat meresahkan juga kalau seandainya mereka tidak membuka mata melihat ke bawah, oke, pemerintah kita ini. Semoga saja pemerintahan yang baru ini bisa melihat permasalahan yang ada di bawah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kesimpulannya, kalau seandainya kita punya pinjaman online itu lebih dari 90 hari tidak kita bayar, intinya tidak hangus, tetapi resiko ada di tangan kita. Kalau kita mau galbay, ya silakan galbay, tidak ada permasalahannya juga. Kalau seandainya sudah lewat 1 tahun, 2 tahun, sudah saya katakan aman. Pinjol juga tidak akan menagih Anda lagi, oke. Walaupun masih kartu lama, masih HP lama, saya yakin tidak ditagih lagi. Karena saya sudah pengalaman di diri saya sendiri, oke. Hutang saya dipinjol itu dulu hampir 6-10 aplikasi saya pinjam, oke. Di tahun 2018 sampai 2020 dulu saya sangat banyak meminjol di pinjaman online, oke. Tetapi satu pun tidak saya bayar, oke. Ini adalah pengalaman saya pribadi. Sampai berapa tahun ke depannya, memang tahun-tahun pertama itu 2-3 bulan sampai 6 bulan lah mereka menagihnya, tidak berhenti-berhenti setiap hari. Tetapi setelah itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, seterusnya sampai setahun, bahkan setahun setengah, 2 tahun, mereka tidak menagih lagi. Apapun nama aplikasi pinjolnya, sebesar apapun nama aplikasi pinjolnya, tidak menagih saya lagi. Jadi tetap santai saja, tetap tenang bagi teman-teman yang punya pinjaman online berapapun jumlahnya. Contohnya saya sendiri sudah merasakan tidak ada lagi yang menagih sampai saat ini. Bahkan nomor saya masih nomor lama, HP saya masih HP lama, kartu saya masih kartu lama, semuanya aman, oke. Tidak ada yang menagih lagi, apalagi sampai mengintimidasi lewat email ataupun lewat apapun itu, oke. Jadi inti dari segala intinya, kalian tetap tenang. Kalau mau galbay silakan galbaykan saja. Memang kita galbay itu memang tidak ada uang, oke, seperti itu. Untuk sehari-hari saja kita tidak mencukupi, apalagi mau membayar pinjaman online yang sangat besar bagi kita, apalagi yang cuman gajinya hanya cuma cukup untuk keluarga UMR, oke. Seperti itu. Jadi semoga saja sampai di sini bisa menambah wawasan Anda, menenangkan pikiran Anda, ataupun menjadi Anda lebih kuat mental lagi ke depannya, oke. Itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Berjumpa lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya akan terus membuka pikiran kita ke depannya, oke. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam galbay.